Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada sampai pada pagi hari ini. Semua karena kasih, kemurahan Tuhan buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Dia yang akan memberkati setiap kita yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah. Walaupun mungkin pada saat ini kita masih beribadah lewat online, tapi kita percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Haleluya. Kita akan mengambil waktu sejenak. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita sepanjang hari-hari yang telah kita lalui. Kita melalui semuanya ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus yang layak kami puji. Hanya Yesus yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan.
untuk membuka kita di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dan ucapan syukur kami ya Bapa. Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap kebaktian pagi ini Tuhan, di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing ya Bapa. Beri kami hati memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Amin. Kita akan bersorak-sorak buat Tuhan. Saya cukup bangkit berdiri. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang membebaskan kita.
sumber pengharapan dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Hanya di dalam namanya. Haleluya. Di saat badai bergelora, Dia senantiasa
berkat pertolongan. Walaupun kami ada di dalam badai, kami akan melewatinya. Karena Engkau sanggup meredakan badai itu. Tuhan, pagi hari ini kiranya Engkau berbicara melalui kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Kiranya Roh Kudus-Mu menjamah kami, berbicara secara khusus pribadi lepas. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah new normal, maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah online di rumah-rumah, mengucapkan salam sejahtera. Dan saya yakin semua oleh karena pertolongan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Nya. Tuhan masih memberikan makan dan minum. Ada amin? Amin. Tuhan masih mengaruniakan segala sesuatu. Tuhan masih menolong rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita semua. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Dan kiranya sepanjang bulan Agustus ini kita berdoa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi percayalah Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengambil satu judul sama seperti satu lagu yang dulu terkenal, yang dulu dinyanyikan oleh Berlian Buta Huruf dan Krisha, ya, yaitu badai pasti berlalu. Saya nggak tahu bagaimana badai, kapan badai pandemi COVID-19 itu berlalu. Tetapi yang kita yakin, walaupun mungkin pada saat ini kita sedang ada di dalam badai itu, saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang sangat terdampak dengan badai, dengan pandemi COVID-19. Tapi hingga pada saat ini kita ada oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Dan saya yakin juga Tuhan akan menyertai kita. Apapun yang terjadi, saya yakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak akan dibiarkan orang benar itu sampai jatuh tergeletak. Amin. Karena kita yakin Tuhan yang siap menggendong saya dan saudara. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama memperhatikan dan membaca di dalam Alkitab kita. Mari kita membuka di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Judul perikopnya yaitu angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Beberapa tahun yang lalu, secara khusus tahun 2005 dan 2015, ada satu badai yang sangat terkenal yang pada waktu itu melanda Amerika Serikat, yaitu badai Katrina. Badai Katrina itu adalah tergolong sebagai badai yang sangat merusak. Dari rata-rata kecepatan badai ini adalah 140 km per jam. 140 km per jam, saudara.
bisa bayangkan, saudara. Nah, bukan hanya itu, tapi juga kecepatannya mulai 140 km per jam sampai ada yang kadang-kadang 275 km per jam. Makanya ketika terjadi badai ini tahun 2005 dan 2015 di Amerika Serikat, ini badai ini banyak merusak kota-kota di Amerika Serikat. Dan beberapa ahli menggolongkan badai Katrina ini sebagai badai kategori level 5. Ya, saya nggak tahu level 1, 2, 3, 4, 5 itu bagaimana, tapi di level 5 ini dikatakan badai level 5 itu tergolong dari badai yang menimbulkan banyak malapetaka dan merusak. Jadi pada waktu tahun 2005 dan 2015 banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan bukan hanya bangunan-bangunan tapi jiwa. Badai memang tidak enak. Nah, saya nggak tahu bagaimana juga ketika badai itu menerpa kehidupan saya dan saudara. Entah itu badai yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, entah badai yang mungkin merusak kehidupan ekonomi saya dan saudara, entah itu badai itu yang merusak kemudian keluarga kita, entah itu kemudian badai itu merusak masa depan kita. Memang tidak enak, yang namanya badai itu pasti merusak, sama seperti badai Katrina. Nah, di dalam perikop ayat yang kita baca di dalam Markus pasal 4:35 sampai 41 tadi menjelaskan bagaimana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus sedang ada dalam satu perahu kapal, dan mereka ada dalam danau. Dan ketika mereka sedang berlayar di danau itu, tiba-tiba seketika, firman Tuhan katakan seketika pada waktu itu, tiba-tiba hari itu berubah dengan cepat, dan kemudian yang pada waktunya tenang saja. Saya pada waktu coba membaca ini, saudara harus tahu bahwasanya kebanyakan para murid itu punya latar belakang nelayan. Biasanya nelayan bisa membaca, oh ini akan ada badai. Tapi saya nggak tahu kok pada waktu mereka sedang berlayar pada waktu itu, ataukah mereka memang tidak menyadari, ataukah memang badai itu memang tidak bisa ditebak dan bisa terjadi, dan pada waktu terjadi sedemikian rupa, dan Alkitab sendiri katakan sangat parah sekali. Itu termasuk di situ dikatakan badai itu mengamuklah taupan itu yang sangat dahsyat, badai yang sangat dahsyat, dan kemudian membuat ombak itu menyembur, dan kemudian yang perahu yang mungkin kecil itu akhirnya terombang-ambing. Mereka tidak mengenal, walaupun mereka punya latar belakang seorang nelayan, tapi rupanya ada kalanya mereka tidak bisa menebak badai itu terjadi. Saya yakin saudara-saudara, kebanyakan kita juga tidak bisa menebak. Seandainya kita tahu pada waktu tahun 2020 ada pandemi COVID-19, waduh, mungkin saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kita nggak tahu, hampir mungkin sebagian orang di bumi ini nggak akan menyadari ketika dia memasuki tahun 2020, ketika mengakhiri tahun 2019, tentu harapan dalam tahun 2020, waduh, harapan tahun 2020 adalah tahun berkat, tahun di mana adalah tahun yang sangat indah, tahun yang begitu membawa sukacita. Baru memasukin bulan akhir Januari, awal Februari, sudah kita mendengar berita adanya COVID atau Corona. Dan kemudian mulai bulan Maret sudah COVID atau Corona itu, virus Corona itu melanda kita. Dan sekarang itu hampir 4 bulan lebih. Banyak yang terjadi, kerusakan yang terjadi. Mungkin kalau kita katakan ini COVID-19 itu dikatakan badai, banyak mungkin yang merusak entah perekonomian di negara kita atau negara-negara yang lain. PHK besar-besaran, saudara. Sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kalaupun nggak dapat pekerjaan, mungkin pemasukannya mungkin sangat berkurang, saudara. Badai nggak ada yang bisa menebak dengan pasti. Mungkin para ahli-ahli mungkin juga pada waktu 2019 tidak bisa menebak apakah memang benar ada badai. Sama seperti ketika para murid-murid itu, ketika mereka berlayar di dalam Alkitab ini dijelaskan, mungkin mereka tidak bisa mungkin nggak menebak dengan pasti kalau seandainya mereka tahu nanti akan ada badai, angin topan yang sangat
dahsyat, mungkin mereka nggak berlayar. Tapi itulah realitas kehidupan. Ada satu kata-kata, saudara, kata-kata bijak. Setiap kita tidak ada yang luput dari badai masalah selama masih hidup di dunia ini. Setiap kita tidak ada yang luput dari badai masalah selama masih hidup dunia ini. Orang yang nggak punya masalah itu berarti orang ada di mana? Mati. Ada di kuburan ya. Jadi kalau lihat di tanah makam itu, di makam pemakaman ya itu, bos sudah harus mungkin katakan pada orang di makam itu, tanah makam, bersyukurlah engkau karena engkau sudah tidak punya masalah. Yang punya masalah itu orang yang ditinggalkan, orang yang masih hidup. Tapi nggak apa-apa, bersyukurlah kalau kita masih hidup pada saat ini. Katakan samping kanan, samping kiri ya. Karena kita masih hidup, maka bersyukurlah kalau kita punya masalah. Berarti kita masih hidup. Wah, ya saudara. Jadi bersyukur satu sisi. Karena itu menunjukkan kalau kita punya masalah berarti kita masih hidup. Amin. Dan memang benar saudara-saudara, setiap kita tidak ada yang luput daripada masalah selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tidak ada satu orang pun mungkin yang tidak bisa terbebas dari COVID-19 atau virus corona. Dan itulah menunjukkan realitas kehidupan. Tidak ada mungkin bangsa, hampir semuanya punya kemungkinan, walaupun mungkin teknologi dunia medis mereka sudah canggih, tidak bisa menjamin terbebas dari virus COVID-19. Dan inilah sebenarnya menunjukkan di dalam kehidupan kita. Kita juga tidak mungkin bisa terbebas dari masalah. Dan murid-murid pada waktu itu juga, walaupun mereka, kalau saya katakan, walaupun mereka satu perahu dengan Tuhan Yesus, ternyata mereka juga punya masalah dengan adanya badai taufan itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, di satu sisi saudara harus yakin, percaya. Sebagai orang Kristen, kita harus mengetahui bahwa Yesus ada di dalam perahu hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara harus menyadari, saudara harus memahami, saudara harus mengetahui bahwa Yesus ada beserta kita, ada di dalam perahu hidup kita, ada di dalam perahu keluarga kita, ada di dalam perahu masa depan kita. Amin. Amin. Tapi walaupun itu tidak bisa menjamin kita terbebas dari masalah. Tetapi dalam cerita ini menunjukkan, paling tidak ketika kita menghadapi masalah, walaupun kita tidak terbebas dari masalah, tapi paling tidak ketika Yesus ada di dalam kehidupan saya dan saudara, Yesus jaminan sebagai penolong dan juru selamat kehidupan kita untuk kita menang terhadap badai persoalan dan masalah kita. Dan kita menunjukkan ketika badai itu terjadi, ketika angin taufan yang dahsyat itu terjadi, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus mulai bertindak, apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Angin ributnya begitu luar biasa, dan kemudian ombak yang bergelombang begitu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, diam dan tenanglah. Kitab sendiri mengatakan pada ayat yang ke-39 dikatakan, ia pun Yesus bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu apa yang terjadi? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang pertama yang kita dapat pelajari dalam ayat-ayat ini adalah ketika Yesus ada dalam perahu hidup Anda dan saya, Yesus menyediakan pertolongan terhadap badai masalah persoalan kita. Sebesar apapun persoalan kita, masalah kita, Yesus siap untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Asal jangan biarkan Yesus tertidur dalam hidup saya dan saudara. Asal jangan biarkan Yesus kemudian ada di dalam guritan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi izinkan Tuhan Yesus ada di dalam, kemudian memegang kemudi hidup kita. Yesus ada di depan hidup kita. Yesus berjalan di depan hidup kita. Dan Yesus senantiasa kita mau mendengar setiap arahan dan pimpinan dan tuntunannya.
Saya yakin dan percaya saudara, saya tidak bisa memastikan sampai kapan mungkin pandemi COVID-19. Apalagi sekarang bulan akhir Juli dan awal Agustus, wah sepertinya itu kata para ahli itu puncaknya. Sekarang saja sudah 100.000 lebih. Kita nggak bisa membayangkan. Waktu dulu mau 1.000 saja, waktu sudah banyak orang yang ketar-ketir 1.000. Sekarang sudah 100.000, mungkin 100 berapa sekian, 105, 106. Sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun apapun yang terjadi, tetap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini adalah sebagaimana kita orang Kristen, kita harus mengetahui bahwa Yesus ada di dalam perahu hidup kita. Amin. Dan Dia siap untuk menolong saya dan saudara untuk melewati badai ini. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi, apakah Yesus yang mengemudikan perahu hidup saya dan saudara? Apakah Yesus yang mengemudikan setiap keputusan-keputusan kita? Apakah Yesus yang mengemudikan pikiran-pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita? Apakah Yesus yang kemudian menuntun, yang mengendalikan masa depan kita, ataukah diri kita sendiri? Tapi Alkitab katakan, izinkan Tuhan Yesus menjadi juru mudi hidup saudara, dan Tuhan akan bertindak menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Yang kedua adalah saudara, dari hal ini kita dapat belajar Yesus sanggup mengatasi badai masalah hidup kita karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus sanggup untuk mengatasi persoalan-persoalan badai hidup saya dan saudara. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Salah satu sifat dasar Allah kita Yesus itu adalah Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Bahkan kemudian dalam Alkitab tadi dikatakan bahwasanya alam pun, badai pun, laut pun tunduk kepada Dia ketika Dia berkata, diam dan tenanglah. Ini jaminan bagi saya dan saudara bahwasanya kita punya Yesus yang berkuasa. Amin. Amin. Kita punya Yesus yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Sebagai orang yang percaya kepada Dia, lakukan perkara-perkara yang saudara bisa lakukan. Dan kalau itu ketika saudara menghadapi persoalan yang cukup berat, badai yang cukup berat, saudara sedang bergumul dengan persoalan yang cukup berat, dan saudara-saudara kemampuan kita sudah tidak nyampe lagi, percayalah, pada waktu kita mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Yesus yang berkuasa. Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan akan Dia lakukan. Hal-hal yang bagi kita adalah perkara-perkara mustahil, bagi Dia tidak mustahil. Ini adalah jaminan bagi saya dan saudara bahwasanya kita punya Allah yang sangat berkuasa. Pengharapan inilah, pengharapan bahwasanya kita punya Yesus yang berkuasa, itulah menolong saya dan saudara untuk bisa melewati badai. Pengharapan itu harus saudara pegang. Pengharapan itu seperti api. Walaupun api itu hanya kecil, tapi kalau harapan yang sekecil apapun, kalau saudara bisa menjaga, harapan itu akan menolong hidup saya dan saudara. Ada satu film, kalau nggak salah itu film Vertical Limits. Itu sudah mungkin film tahun 2000-an. Itu menceritakan bagaimana sekelompok orang yang suka panjat tebing. Dan rupanya ketika pada waktu mereka sedang mengadakan satu acara itu pas musim salju. Ketika mereka sedang melakukan apa yang mereka sukai atau hobi itu, tiba-tiba sekelompok orang itu terperangkap dalam jurang salju. Saudara, udara yang cukup dingin. Beberapa waktu ini di Malang, wah udara sudah luar biasa dingin. Yang kemarin sampai 16 derajat. Ada juga yang sampai 14 derajat Celcius. Kemarin saya waktu malam kemarin itu masih puji Tuhan lah, masih 19 atau 21 derajat. Itu aja sudah dingin. Waktu hari apa itu, waduh itu dinginnya luar biasa.
Saya lihat 16 derajat sampai 14 derajat. Saya ingat-ingat waktu dulu saya masih kuliah di Batu itu, wah, hal yang biasa itu 14 derajat itu hal yang biasa. Wah, sekarang sudah nggak luar biasa ya. Sekarang luar biasa, sudah dingin. Wah, saya ingat di Lawang itu dulu itu kalau pagi itu mesti kabut, karena memang di Lawang itu terkena udara dinginnya. Nah sekarang sudah agak panas, itu aja sudah dingin. Nah, ini sekelompok orang ini terjebak dalam badai salju yang udaranya mungkin yang suhunya udaranya mungkin min derajat Celcius sekian dan cukup dingin. Nah, dan dari mereka yang kemudian berusaha untuk bisa keluar dari badai itu karena mereka terperosok dalam satu jurang, mereka berusaha untuk melakukan itu, tapi kemudian dalam usaha itu mereka mengalami kegagalan. Dari sekelompok orang itu ada yang kemudian putus harapan, harus kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa untuk naik ke Jawa untuk kita mau keluar dari jurang ini. Dan ketika mereka ada dari antara mereka yang sudah putus harapan, akhirnya mereka yang putus harapan itu meninggal. Tapi yang punya harapan sekecil apapun kita bisa diceritakan dalam film itu. Pada akhirnya dia bisa terselamatkan. Harapan itu yang kemudian bisa menolong hidup saya dan saudara. Apalagi kita punya harapan kepada Yesus yang berkuasa, yang dia pasti tidak pernah ingkar janji untuk setia menolong saya dan saudara. Amin. Jagalah harapan itu. Ketika kita melewati juga krisis dalam pandemi COVID-19, jagalah pengharapan kita kepada Yesus yang berkuasa. Mungkin saat ini sedang kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita sudah tidak produktif, penghasilan kita berkurang, mungkin kita sedang ada di dalam satu pergumulan yang cukup berat. Tapi jagalah harapan itu. Jagalah harapan bahwasanya kita punya Yesus yang berkuasa, bahwasanya kita punya Yesus yang tidak pernah ingkar janji untuk siap menolong saya dan saudara. Kita punya Yesus yang menjadi penolong dan juru selamat saya dan saudara. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan dan kuasa Yesus dalam hidup saya dan saudara? Yesus katakan, diam dan tenanglah. Bahkan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-40 itu, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya mau katakan saudara-saudara, orang yang akan melihat pertolongan Tuhan, orang yang akan melihat mujizat Tuhan adalah orang yang percaya. Walaupun mungkin situasinya tidak mendukung, walaupun pada waktu itu ketika mereka melihat itu badai itu begitu dahsyat sekali, awan begitu hitam, ombak begitu bergelombang tinggi sekali, sepertinya kita pasti mati. Tapi saudara, walaupun mungkin pada saat ini menghadapi satu beban yang cukup berat apapun, saudara, tetap jaga bahwasanya saudara tetap jaga kepercayaan saudara kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang menjaga kepercayaan kepada Tuhan, orang itu akan mengalami mujizat dan pertolongannya. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan gini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagaimana kita menanggapi badai secara khusus badai pandemi COVID-19? Tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa tinggal tenang? Tinggal tenang itu bisa dipakai cara saudara. Perbanyaklah waktu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Berbanyaklah waktu sebelum saudara membuat keputusan-keputusan di dalam hidup saudara. Berbanyaklah waktu untuk saudara memohon pimpinan, petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari Roh Kudus. Dan saya yakin dalam tinggal tenang, dalam keyakinan, dalam percaya kepada Tuhan, justru itulah kekuatan kita. Badai pasti berlalu karena kita punya Yesus yang berkuasa. Kita bisa melewati pandemi COVID-19 karena kita punya Yesus yang menyertai saya dan saudara. Saya yakin dan percaya, seperti Raja Daud katakan, walaupun kita ada di dalam lembah baga,
tetapi aku akan melewatinya. Saya yakin dan percaya kita pasti bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Kita pasti bisa melewati persoalan-persoalan badai di dalam kehidupan kita mungkin akibat pandemi COVID-19 ini. Kita pasti akan bisa melewati karena kita punya Tuhan Yesus. Percaya. Hanya percaya kepada Tuhan itu yang kemudian menimbulkan mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya akan mengakhiri dengan satu katakan kata-kata ya, atau mungkin satu kata-kata bijak seperti itu. Ketika semua upaya sudah mentok, ketika semua energi sudah hampir terkuras habis, tetapi ternyata hasilnya hampir sia-sia. Ketika Anda sudah mulai berkata, percuma mencoba lagi. Sebenarnya inilah saatnya untuk menatap kepada Allah. Membiarkan Allah bekerja dengan leluasa melalui kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Harapkan Tuhan Yesus. Percayalah kepada kuasa Tuhan Yesus. Dia akan bertindak menolong kita. Badai hidupmu akan berlalu karena Yesus ada di dalam perahu hidup kita. Yesus menyertai saya dan saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala pada saat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya senang kita nyanyikan pujian tadi. Engkaulah perisaiku. Tuhan menjadi perisai hidup saya dan saudara. Kita akan tetap berdiri walaupun badai ini masih tetap berlalu karena Tuhan menyertai kita. Kita masih tetap bertahan karena Tuhan yang berkuasa itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Nanti saya minta Bu Harta berdoa bagi kebenaran firman Tuhan dan bagi kita semua. Haleluya. Pedailah Tuhan, biarlah kami tetap berdiri dalam keadaan apapun, karena Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau, dan biarlah firman-Mu Tuhan ada di dalam hati kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan kita akan memberikan yang terbaik. Dan nanti yang bertugas untuk maju ke depan setelah doa firman Tuhan, doa persembahan, kita nyanyikan firman terangi jalan. Mari kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur pada saat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana atas pertolongan hari lepas hari Bapa kepada kami ya Tuhan Yesus. Ini semua karena kemurahan kepada kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah menaikkan segala pujian kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah segala pujian Tuhan yang kami persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan memuliakan Engkau Bapa yang baik. Bapa, itu juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menaburkan firman-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan kepada Pak Andi, kepala kami Tuhan. Kau berikan dia kesehatan Bapa, supaya dia semakin luar biasa Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi senjata bagi hidup kami. Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kalau tanpa firman-Mu kami tidak dapat menjalani hidup kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi hidup kami Bapa. Ajari kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau persembahkan korban persembahan kami Bapa. Engkau tidak melihat nilainya Tuhan. Engkau melihat seisi hati kami Bapa. Engkau berikan Tuhan rezeki kepada kami supaya kami bisa membalas kebaikan-Mu Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi juru selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman berjalan. Haleluya.
melihat jam-jam ibadah, saudara-saudara, hari Selasa ada doa syafaat, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain, ibadah online. Hari Jumat ada ibadah di rumah sakit Kusta, dan Minggu ibadah online jam 6 dan ibadah new normal jam 9. Mari saya undang untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kiranya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kita pada saat ini. Tuhan melawat kita, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun. Tuhan akan melawat, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, malah para bahaya. Dan Tuhan akan memberkati ekonomi kita, Tuhan memberkati usaha kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Tuhan memberkati pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita walaupun mereka mungkin online. Tuhan juga akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit COVID-19. Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami. Kiranya kemuliaan-Mu Tuhan melawat Tuhan seluruh bumi ini, sehingga kuasa Tuhan saja yang terjadi. Kiranya Tuhan akan memberikan kuasa kepada kami untuk kami dapat melewati badai ini ya Tuhan. Melewati badai COVID-19, ataupun kami Tuhan melewati masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin pertolongan Tuhan sungguh ajaib, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kiranya Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu pada saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Kiranya kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin.